Dimanapun kalian berada, ketemu lagi bersama saya Nurul Hafiza, tentunya di channel Santri Logi. Nah pemirsa, kali ini kita kedatangan seorang yang luar biasa. Seorang anak muda yang bisa dibilang keren banget nih. Luar biasa, Dit. Dari segi pengalaman dia berorganisasi, pengalaman dia kuliah, pengalaman dia jalan-jalan, sampai pengalaman dia baperin cewek. Luar biasa dia mah. Oke, buat kalian yang baru di channel ini, silahkan di subscribe, like, dan share supaya kita bisa sama-sama berbagi kebaikan melalui channel ini. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih tamu kita pada kesempatan kali ini. Oke, Kak Afik. Iya, siap. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang Kak Afik kesibukannya apa nih? Kesibukannya Selain kuliah gitu kan? godain cewek. Canda. Emang kebiasaan nih godain cewek. Canda. Makanya cewek-cewek kalau digodain sama dia jangan baper. Ntar habis itu dijatuhin loh. Sakit. Canda. Pengalaman ya, Bun. Enggak bercanda. Oke, untuk pada keseharian Kak Afik nih, selain Kak Afik kuliah, kira-kira hal-hal apa lagi yang menurut Kak Afik menarik untuk dilakukan? Menurut gua pribadi sih ya, Oke. itu enaknya tuh bersosialisasi kepada masyarakat. Bersosialisasi. Contohnya kayak gimana? Ya kita kan anak muda ya. Ya bersikap yang waras-waras gitu kan. Iya. Daripada yang nggak berguna kan, mendingan. Oke, mungkin melakukan sesuatu yang bermanfaat kali ya buat banyak orang. Nah, untuk ngomongin anak muda, kita melihat banyak sekali anak muda kali ini kayaknya melakukan penyimpangan gak sih? Mungkin dari segi pergaulan atau dari segi cara berpakaian, kayaknya kita banyak banget terkontaminasi sama budaya-budaya luar nih. Nah, gimana nih tanggapan Kak Afik soal itu? Ya overall sih sejauh ini gua melihat seperti itu ya. Oke. Tapi ya namanya privasi orang masing-masing kan kita nggak boleh ganggu. Yang kita cuma bisa berikan tuh saran aja sih. Saran? Iya. Contoh sarannya kayak gimana? Contohnya misalnya kita lagi ngajak teman-teman nih buat kebaikan lah gitu. Otomatis kita nggak bisa maksa dong. Kayak kita kesana nih. Weh lu harus gini nih, lu harus gini. Nggak bisa kayak gitu. Pasti adanya dia beranggapan kayak gini. Siapa lu gitu? Emang lu mak gua? Kayak lagi pikir gitu, emang lu mak gua? Jadi kalau misalnya sikap anak muda buat mengajak anak orang-orang ke kebaikan kayak gimana? Kalau dari pendapat saya pribadi sih, pendapat Kafik pribadi itu kayak gini. Misalnya kalau kita ingin masuk ke ranah orang gitu, itu kita harus ikuti apa yang dia mau dulu, pelan-pelan gitu kan. Berarti ikutin arus dia dulu gitu? Iya, harus dia dulu, baru nggak bisa kita langsung spontan gitu, nggak bisa gitu. Terus kalau misalnya kita langsung spontan nggak mengikuti arus dia, kira-kira dampak apa yang akan terjadi? Ya bisa aja kita dikacangin gitu kan ya. Oke. Ya, kayaknya sakit banget ya dikacangin. Iya. Pengalaman nggak? Apalagi dikacangin sama cewek, waduh. Sama gebetan sakit banget, gila. Itu ya. Siap. Oh my god. Ini guys. Oke, sekarang Kak Afik kuliahnya di UIN, jurusan hubungan internasional. Yes. Kayaknya gue ngelihat pergaulan anak-anak hubungan internasional tuh kayaknya meroket banget gitu. Ya karena kan nanti mereka berhadapan dengan para diplomat kan. Otomatis biar nggak dikadal-kadalin, kita juga harus jago dong mengkadalkan orang. Asik. Gitu kan. Maksudnya dalam kebaikan guys, gitu. Awas saya nih dimemein nanti. Oh dalam kebaikan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak membagi ilmu ke orang lain. Terus juga sharing kalau misalnya lu punya pengalaman. Terus kalau misalnya lu bisa bahasa apa aja ya ajarin aja gitu. Ke orang lain gitu? Iya, ke orang lain. Oke. Karena bahasa kan jendela dunia. Lagi-lagi kita tahu ya sis. Oke. Jendela dunia, berarti kalau misalnya kita nggak bisa bahasa kayaknya susah ya. Susah untuk mau berkomunikasi dengan orang luar. Apa salahnya kalau mencoba? Ya, mencoba kan lebih baik gitu.
tuh dengerin tuh, anak muda zaman sekarang seharusnya pandai-pandailah mencoba-coba sesuatu yang baru. Daripada mencoba sesuatu yang negatif, mending cobain sesuatu yang positif berdampak baik. Misalnya kalau misalnya nggak bisa bahasa, coba-cobalah untuk berbahasa Inggris, kalau enggak berbahasa Arab, berbahasa Jerman. Sekarang kalau Prancis gitu kan. Oke. Kalau gue nggak salah denger tuh anak HI kayaknya nguasain beberapa bahasa. Bahasa apa tuh? Bahasa cinta. Bahasa kalbu. Emang udah pernah ngasih bahasa cinta apaan? Nggak, bahasa kalbu tuh nanti aja ya, kita bahas jadi nanti aja gitu. Oke. Tapi intinya ya mesti ada pegangan lah, setidaknya bahasa Inggris kuat. Perlu. Nah, perlu. Iya. Terus bahasa-bahasa yang penting kan yang kita tahu kan Mandarin juga sekarang penting banget ya. Apalagi buat pembisnis. Karena kan kebanyakan investor kan dari China. Oke. Dan ekonomi China juga lagi marak banget sekarang kan, Tiongkok. Iya. Dan sekarang kayaknya investor yang ada di Indonesia kebanyakan orang Cina ya? Iya, contohnya deh kayak di tambang-tambang gitu kan. Kenapa sih kita nggak bisa menguasai tambang-tambang yang ada di pulau-pulau kita? Kenapa harus orang Cina? Sebenarnya kita bisa. Cuman Hanya saja kita malu. Kita masih apa ya, bisa dikatakan masih punya ego sama diri kita sendiri lah. nggak mau mencoba. Nggak mau mencoba. Sebenarnya orang, apalagi kekuatan kepintaran berpikir orang timur tuh sebenarnya lebih bagus gitu kalau dilihat ya. Contohnya B.J. Habibie bisa bikin pesawat, dia kan lahir di salah satu contoh orang timur terbaik ya. Orang Gorontalo ya. Iya, Manado lah bisa dikatakan gitu. Iya benar, tapi kayaknya susah juga ya kita menguasai pertambangan-pertambangan yang ada di daerah kita, padahal ini tanah kita nih. Kenapa kok malah yang nguasain malah orang asing? Oke, ngomongin kuliah, kira-kira problem apa sih yang terjadi di anak muda pada masa kuliah? Problem paling sering nih terjadi, soalnya kan kita tahu bahwa anak muda nih kalau kuliah problemnya bukan cuma persoalan tugas, banyak banget nih yang ngeluh. Bahkan sampai gue nemuin temen-temen gue tuh kayak gue pengen mati aja gitu. Itu karena masalah cinta sih. Kok gitu sih? Iya. Emang iya? Iya. Kadang-kadang nih yang belum siap jatuh cinta terus dipaksa buat jatuh cinta itu sakit ya sebenarnya. Cuman ya mau gimana ya, emang nggak saling cinta. Oke, berarti memang problem-problemnya banyak, nggak cuma soal tugas perkuliahan gitu-gitu ya. Berarti ada problem eksternal maupun internal yang terjadi di kalangan anak muda kita sekarang. Nah, ngomongin anak muda, kira-kira peran apa nih yang akan dilakukan, yang seharusnya dilakukan anak muda untuk Indonesia? Kalau enggak untuk daerah kita aja? Sebaiknya ya, kalian tuh mempunyai potensi yang hebat gitu. Cuman kalian tuh masih berhau-hau lah bahasa ini. Apaan sih? Hau-hau lah gitu. Kayak masih berleha-leha, terus masih, kalau orang dibilang bahasanya anga ya gitu. Masih muji orang gitu. Apa saja kita punya potensi diri. Sebenarnya tuh manusia tuh gak terlihat loh. Kadang tuh ketika kita kecewa baru terlihat potensi kita di situ. Emang pernah pengalaman kecewa dulu baru terlihat potensinya? Itu pengalaman sih. Oke, kalau misalnya kita melihat sekarang banyak banget kayaknya untuk pendidikan Indonesia kita terkait dengan pendidikan anak muda, gue tuh sering banget nih ngelihat banyak banget orang membanding-bandingkan orang lain di TikTok, apalagi di TikTok tuh banyak banget yang bilang perempuan yang kuliah dengan biaya orang tua itu nggak pantas ngerendahin perempuan yang menghasilkan duit sendiri untuk ngebahagiain orang tua dia gitu. Pada akhirnya kita kayak saling ngejatuhin gitu nggak sih? Sebenarnya mah itu akibat faktor iri aja sih. Yang Iri ya? Bilang gue sih gitu kan. Sebenarnya mah ya selagi orang tua kita mampu ya it's fine. Berarti dalam segi ini untuk siapapun yang kuliah dengan biaya orang tua maupun dia yang kerja untuk membiayai orang tua nggak ada masalah? Nggak ada masalah gitu. Hanya saja ya masa lu nggak mau ngebahagiain orang tua lu sendiri kan. Semua kan butuh proses gitu, nggak seinstan apa yang lu kira gitu. Terus juga gue melihat banyak banget karena maraknya teknologi, kemudian banyaknya persaingan-persaingan global, kita jadinya malah saling membangga-banggakan diri.
Sebenarnya nggak apa-apa sih untuk saling membanggakan diri, cuman kalau untuk membanggakan diri dan akhirnya menjatuhkan orang lain, itu kan rasanya nggak fair gitu loh. Kayak gimana tuh? Nah, ya itu kayak tadi gue bilang, misalnya dia kuliah, tapi pada akhirnya dia menjatuhkan orang-orang yang nggak kuliah, malah memilih kerja. Gitu. Sebenarnya salah besar sih menurut gue salah besar. Karena contohnya gini, orang yang di lapangan langsung sama orang yang mengedepankan keilmuan tuh itu jatuhnya mereka tuh mempunyai porsinya masing-masing nggak sih? Contohnya kuli bangunan, tukang bangunan gitu. Mereka emang nggak sedikit buat masalah akademis tuh ya. Tapi kalau buat masalah kinerja lapangan tuh mungkin mereka menguasai itu. Dan contoh seperti kontraktor gitu kan, mereka kan punya ilmu. Tapi belum tentu mereka pandai gitu langsung dalam ke lapangan. Iya, makanya butuh balancing di dalamnya. Butuh balancing. Ya, itunya makanya supaya jangan saling menjatuhkan satu sama lain, but saling mengisi satu sama lain kan. Kan gitu. Oke, sekarang kita ngomongin soal organisasi. Kita tahu bahwa Kak Afik ini adalah salah satu organisatoris di Ciputat. Biasalah anak PMI Ciputat. Ya. Asik. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, gimana nih kira-kira untuk anak muda yang kuliah terus kemudian memilih berorganisasi, kira-kira sikap apa yang harus dia lakukan untuk memanage waktu? Kita ngomongin waktu nih, karena kita melihat banyak banget, gue tuh menemukan banyak banget orang-orang yang ketika dia berorganisasi tapi akhirnya kuliah dia terbengkalai, kagak wisuda, terus skripsinya juga nggak selesai gitu. Pas ditanya katanya iya nih gue lagi ngurusin organisasi gitu. Pertanyaan balik kalau juga nih, emang apakah orang yang lulus duluan tuh jadi sesukses apa yang dia pikirkan? Oke. Enggak kan? Iya sih, gue enggak. Cuman kan pada akhirnya kenapa kita nggak berusaha buat menyamakan organisasi dengan kuliah gitu? Nah itu sih yang menjadi salah satu fokus kita saat ini ya. Karena kalau itu sih jatuhnya dari diri kita pribadi. Oke. Kalau gua kan sebagai anak bisa dikatakan organisatori juga lah gitu. Kalau gua selihai-lihainya gua berorganisasi, tapi gua harus gimana pun caranya gua harus samain sama kuliah. Iya, sama kuliah. Karena lu hadir di kuliah itu dari mana dulu? Dari orang tua dulu kan. Kan tujuan lu datang ke kampus kan kuliah. Nah, dengan berorganisasi itu lu menambah pengalaman, lu menambah friend, lu menambah pola pikir, lu menjadi lebih dewasa. Nah seharusnya lu bisa mengimbangi hal itulah. Seharusnya sih begitu. Tapi kadang kan orang-orang nggak menyadari itu. Ya, mungkin organisasi lebih penting. Bukan lebih penting juga sih, lebih bahagia gitu dibanding kan. Kalau organisasi kan kita ramai-ramai gitu kan, belajar rame-rame, terus happy, fine lah gitu. Kalau cuma belajar doang, kalau gue sih anaknya tuh nggak suka gitu, jujur kayak nggak suka terlalu apa-apa tuh monoton ke satu gitu kan. Gue nggak bisa gitu. Apalagi lihat dosen ngoceh tuh gue paling nggak bisa sih. Jujur aja sih gue nggak bisa. Kan dosen nerangin ini ilmu. Nerangin matkul. Iya, tapi kan nerangin kan bisa beda-beda kan. Coba sekarang gue tanya, lu misalnya lu belajar bahasa nih. Lu belajar bahasa nih, tiba-tiba lu disuruh fokus ke satu tempat. Lu bisa? Kalau gue sih nggak bisa. Soalnya cara belajar bahasa kan beda-beda juga. Tuh, kalau gue nggak bisa. Seharusnya sih bisa mengimbangi sih hal itu ya. Itu faktor internal pribadi dari masing-masing. Faktor internal. Berarti seharusnya kita harus bisa mengimbangi ya dari antara berorganisasi sama studi kita. Oke. Itu kalau masalah ini sih menurut gua, kalau masalah di lokal. Kalau masalah internasional tuh bukan fokus ke organisasi, tapi fokus ke kerja. Kebanyakan mahasiswa luar negeri yang bisa dikatakan oke lah, lu punya duit. Tapi lu malah nggak fokus ke kuliah lu gitu. Karena lu fokus ke kerja. Karena memang nggak bisa dipungkiri sih, mata uang kita dengan mata uang di sana kan jauh ya. Dolar sama rupiah. Euro sama rupiah aja tuh it's jauh banget. Dan bisa-bisa lu setahun lu hidup di sana tuh bisa bawa pulang Lambo kali ya. Bisa dikatakan gitu kalau lu lebih fokus ke kerja gitu. Karena di sana tuh saingannya kerja. Bukan organisasi. Ya, jadi faktornya internal diri pribadi.
Oke. Nah, dalam organisasi itu kan banyak banget kita ketemu sama orang-orang. Kadang apalagi kalau misalnya mahasiswa ngerantau itu kan, kalau berorganisasi pasti kita bakalan ketemu sama orang-orang yang beda suku. Nah, kalau beda suku berarti beda pemikiran, beda sikap, beda pola pikir, terus beda cara ngomong gitu kan. Nah, ngerasa nggak sih kalau semakin hari kita kayaknya untuk dari segi pola pikir anak muda sekarang tuh banyak berubah dari semenjak kita terkontaminasi dengan era-era globalisasi sama budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia gitu. Lu ngerasa itu nggak? Ya gue ngerasa banget sih, feel-nya dapet banget gitu kan. Karena bisa merubah kita sendiri ya, secara tidak sadar. Bisa merubah ya, dari segi sikap juga ya. Tapi sebaiknya kalau misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa juga sih. Cuman hanya saja tahu batas. Jangan sampai kita melampaui batas yang keluar dari norma-norma masyarakat. Oke. Nah, kalau misalnya gue tuh sempat denger dari kru-kru yang tadi, katanya lu sebelum mau kuliah HI lu kuliah ini ya, mau kuliah penerbangan ya? Itu sebuah cerita yang menyakitkan sih sebenarnya, Pak. Emang pengen? Hah? Emang pengen? Ya gue pengen banget gitu dari kecil. Itu salah satu mimpi gue sih. Jadi pilot? Ya, jadi pilot. Terus pada akhirnya kuliah HI nyesel nggak? Awalnya gini ceritanya, lu mau gue ceritain gak? Oke, cerita. Jadi awalnya tuh gue pengen banget gitu penerbangan. Kalau nggak ATC, air traffic control, kalau nggak pilot. Nah, gue udah fokus tuh, gue masuk jurusan IPA. Sengaja banget tuh gue fokus, ya meskipun gak pintar-pintar amat, gak bego-bego amat lah gitu ya. Setidaknya oke, gue ngerti gitu ya. Ngerti fisika. Iya, gue ngerti gitu ya. Oke, gue ngerti. Gitu. Faktor guru juga pengaruh ya. Bisa faktor guru nenek-nenek nih, terangin. Ya Allah, ya bukan apa-apa ya. Bukan apa-apa nih. Tapi kan kalau misalnya nenek-nenek yang ngajar fisika, kan itu beda dengan guru yang muda ya. Itu kan mereka jadi kita ya benar-benar. Tapi gue tetap ada effort dah buat fokus. Ngantuk. Iya. Gue selalu ingat dalam diri gue, oke, lu bisa. Ya ternyata gue dipatahkan mimpi gue guys, dan itu benar-benar ay mama sayangnya gitu kan. Sakit sekali everybody gitu kan, sakit sekali everybody. Dan gue disuruh masuk ke dokteran, sedangkan gue takut mayat. Oh iya? Gue takut mayat aja. Asli. Kok bisa setakut itu ya sama mayat? Karena gue parnoan sih. Kalau gelap, kalau setan gue nggak takut, tapi mayat gue takut gitu. Karena gue pernah kecil, gue cium jenazah gitu kan. Maksudnya jenazah, adalah dikatakan gitu. Tiba-tiba gue tanpa halusinasi gitu, gue kebangun siang-siang dan gue teriak di jalan gitu. Gila. Jadinya pengaruhnya sampai sekarang takut sama mayat. Tapi seneng gak sih akhirnya kuliah HI, ketemu sama teman-teman, sama orang-orang baru? Bahkan di HI sendiri nih, gue presentasi, gue bilang, Pak, saya mau jadi pilot sebenarnya. Itu satu kelas ketawa asli. Oh iya. Itu satu kelas ketawa sih asli. Ya mau gimana pun emang cita-cita gue itu. Dan gue udah tes loh itu. Lulus gak? Dan keterima. Cuman gak jadi. Tapi nggak apa-apa ya, pada akhirnya juga kan kita menemukan jalan-jalan yang baru yang akhirnya membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kadang hal-hal yang nggak kita suka ternyata justru lebih baik buat diri kita gitu. Oke. Sekarang yang lo lakuin adalah kuliah, terus kemudian organisasi. Kira-kira batasan apa yang seharusnya dimiliki oleh anak muda ketika dia terjun ke dunia kampus? Karena kan kita melihat bahwa ternyata dunia kampus tuh banyak banget nih aliran, kemudian pergaulan. Kita ketemu sama orang banyak yang beda sikap, beda pergaulan juga. Apa yang harus dia miliki dalam diri dia sebagai orang Islam? Oh, sebagai orang Islam. Oke. Sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam. Sudah dikategorikan sebagai orang Islam. Ya, intinya lu cobalah jauhin zina gitu kan, terutama. Kan ingat nih. Pacaran no? Bukan, kalau pacaran kan ya oke lah gitu ya, supaya penambah semangat. Kan kita nggak tahu kan niat orang masing-masing. Wow, berarti lu pacaran buat nambah semangat dong? Iya, saling membantu sama lain kan. Selektif.
Selektif Istri ya. kan butuh diselektif. Bukan asli. Ya kan? Gila sih, sekarang dia udah mikirin istri. Bukan kayak gitu. Kan penting laki-laki buat berpikir ke depan. Itulah perbedaan kalau perempuan dan laki-laki itu. Panjang pikirannya kan. Terus apa lagi? Terus yang kedua jauhin zina gitu kan. Ya zina itu maksudnya. Jauhin zina. Yang kedua jauhin alkohol. Kalau bisa. Harus Terus, bisa dong. Iya, jangan makin narkoba lah, itu penting buat anak muda sih. Memang kayaknya sekarang edukasi narkoba memang lagi marak-maraknya diperbincangkan. Banyak juga menyebar kemana-mana kan. Hati-hati. Iya, narkoba. Bahkan kita melihat narkoba sekarang kan bukan cuma di jenjang perkuliahan ya. Iya. Anak SMA, anak SMP pun sudah menggunakan narkoba. Hampir keseluruhan. Dan sangat disayangkan karena kan narkoba tuh kalau udah sekali make, iya. Dan itu pasti ketagihan. Emang feelnya asik. Ya gue belum pernah coba sih, tapi kayaknya asik gitu. Cuman gue anti sama itu. Gue masih punya Tuhan. Masih punya iman. Iya, masih punya iman. Nah, lu dalam segi pergaulan lu menemukan gak sih teman-teman yang kayak gitu? Banyak. Dan yang lo lakuin? Gue tetap be humble. Karena itu nggak merubah gue sih menurut gue. Tapi intinya kita tahu batas saja. Kita boleh baik ke semua orang kan. Baik ya. Tapi teman kita harus pilih-pilih gitu. Pilih-pilih teman? Iya. Pilih-pilih teman tuh penting. Tapi Kenapa? kita baik ke semua orang tuh wajib. Oke, berarti nih quotes hari ini, baik ke semua orang itu wajib. Iya. Tapi teman pilih-pilih. Iya. Pasangan aja pilih ya. Iya. Karena yang membuat lu berubah tuh bukan orang tua sih kadang-kadang. Bukan diri lu sendiri juga, tapi teman. Kadang lingkungan Iya, eksternal lingkungan. ya. Lingkungan kan lu hidup bareng teman kan. Apalagi kalau misalnya anak rantau tuh. Anak rantau kayaknya paling banyak terkontaminasi sama hal-hal negatif. Apalagi yang baru ngelihat jelek kaget. Tapi maksud gue pilih-pilih teman tuh gini, lu tetap be humble gitu semua orang, tapi just for say hi gitu. Bukan teman dekat lu, bukan sebagai teman dekat lu, bukan. Cuma saling nyapa doang. Iya, saling nyapa gitu. Oke, cukup. Oke. Lu tahu gue tahu lu gitu. Nah, gitu doang. Iya. Tapi untuk kesehariannya harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih. Karena itu faktor pengaruh besar sih menurut gue. Oke. Sekarang gini, misalnya lu nggak tahu orang itu dari mana asal usul. Tiba-tiba dia narkoba. Dia seorang narkotika gitu. Nah, otomatis sih saking lu deket sama dia, asap yang dia pakai, dia sentuh lu juga bisa ketahan gitu. Terkontaminasi. Terakhir nih Kak Afik, pesan lo buat anak muda Indonesia. Pesan positif apa yang harus mereka lakukan di umur-umur menginjakan kaki 20 tahun lah. Sebenarnya kepala 20 tuh lu harus bisa mengais diri lu sendiri supaya nggak menjadi beban buat orang tua. Ya. Terus lu sebisa mungkin nggak menjadi sampah buat masyarakat. Oke. Berarti harus bermanfaat. Iya. Karena khairun nas anfuhum linnas. Asik dia. Di segmen terakhir baru dia ngeluarin firman. Iya, khairun nas anfuhum linnas gitu teman-teman. Kan manusia sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu. Buat apa lu jadi benalu gitu? Kayaknya nggak asik banget kalau jadi benalu, merugikan banyak orang. Jadi gitu intinya. Oke. Sis. Untuk pesan lu di bagian perkuliahan untuk orang banyak, kira-kira mungkin pilih-pilih jurusan penting. Pesan gue satu buat yang udah kuliah, jaga makan. Gitu. Karena gue tahu anak organisasi itu pasti jarang makan. Satu. Kalau lu nggak punya cewek, ini gue ingetin ya teman-teman, jaga makan lu, jaga kesehatan, jangan sampai asam lambung lu naik terus lu KO gitu kan, bahaya. Hidup lu masih panjang men gitu kan sis, lu harus bisa mengais ilmu lu sampai, kalau ada pepatah kan, sampai ke negeri Cina gitu. Mimpi lu masih besar gitu, you have big dream gitu kan. Oke. Lu harus bisa menggapai itu. Terus fokus gitu, jangan dulu yang lain. Jangan banyak bercencung deh. Oke, sana sini fokus dulu. Iya. Terus yang kalau mau masuk kuliah, ikuti apa kata hati lo yang nurani lo. Kalau lo pengen yang mana ya lo pilih gitu. Jangan sampai udah terlanjur terjun dan bukan pilihan lo, itu
Gue rasa sih kurs kurang aja gitu. Oke. Dan jurusan juga nggak menjamin lu nanti bekerja sebagai apa gitu. Iya, benar. Iya. Kadang kita kuliah ini tapi pada dunia pekerjaan berubah jadi 180 derajat. Makanya lo harus punya soft skill sih. Yang penting sekarang soft skill. Yang dicari orang tuh soft skill gitu. Iya. Karena gue sebagai insya Allah sarjana hubungan internasional kan S1, amin. Ketika gue membawa ijazah gue taruh ke misalnya berbagai universitas datangkan bawa ijazah mereka masing-masing. Misalnya ada yang dari UI, Erlangga gitu, belum tentu ijazah gue yang kepake gitu. Iya. Bisa jadi kita iming-imingkan, oh gue bakal jadi diplomat nih, amin misalnya gitu kan. Nah tahu-taunya nanti gue jadi tukang ojek lah misalnya gitu, asal amit-amit misalnya gitu. Dan intinya ya semua pekerjaan tuh halal. Yang baik itu cari pekerjaan yang halal yang baik. Jangan malu-malu gitu lah, jangan gengsi. Orang sini tuh kebanyakan gengsi gitu. Yang gue lihat tuh gengsinya tinggi banget itu. Iya ya, padahal cari uang sebenarnya kita tuh di daerah timur tuh cari uang gampang. Iya. Cuman masalah gengsi aja ya. Gengsi aja gitu. Terus banyak mau gitu. Banyak mau. Oke, pemirsa dimanapun kalian berada, itulah tadi perbincangan kita dengan salah satu anak muda, seorang mahasiswa, terus kemudian organisatoris juga. Dan inti dari pembicaraan ini adalah dia menegaskan kepada kita bahwasannya sebagai anak muda kita harus punya soft skill paling utama. Oke, kemudian harus punya mimpi, terus kemudian ketika sudah bermimpi maka capailah mimpi itu dengan cara berusaha. Nah, kemudian yang berikut, kalau yang mau kuliah, yakin-yakinlah untuk mau mengambil jurusan itu. Karena jangan sampai lu masuk ke perkuliahan ternyata lu salah jurusan. Karena nggak sesuai sama minat dan bakat lo. Banyak sekali psikolog-psikolog yang bertebaran di muka bumi ini. Sebelum lo kuliah gue saranin, kayaknya lu harus cek minat bakat biar nggak salah jurusan. Itu sih yang penting. Satu lagi yang paling penting. Apa tuh? 3J. Apa tuh? Jaga sholat, jaga makan, jaga hati. Dia punya pacar. Oke, nih dengerin nih, jaga makan, jaga sholat. Kebalik atuh, jaga sholat dulu. Enggak, kalau gue jaga makan dulu. Oh ya udah. Soalnya kalau misalnya lu lapar, lu sholat nggak bakalan khusyuk. Oh gitu ya. Iya. Ini cewek ini gini guys, ini cewek. Jadi harus makan dulu, baru sholat, terus jaga hati. Oke. Nah itulah tadi perbincangan kita dengan Afik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.